Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa Detireni, NIM 183134 2011, jurusan PJKR, angkatan 2018, kelas Parepare. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Politik dan Olahraga. Pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas, dan daya inovasi serta pengembangan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Dan untuk dapat bersaing diperlukan pembinaan yang terstruktur dan harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara efektif. Pengertian politik dan olahraga. Dalam arti kebijaksanaan atau polis berasal dari bahasa Yunani yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri, sedangkan teia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan. Mariam Buderjo mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara, yang terkadang bertentang satu dengan lainnya. Akan tetapi tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu atau negara atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenal kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan pengaruh fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani rohani. Kegiatan politik dengan olahraga. Hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme. Olahraga yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka, olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh atau dari kelihatan yang dianggap remeh, yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian presiden, perdana menteri, serta raja. Keseluruhan perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik. Tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Pada Olimpiade 1980 di Moskow, AS dan negara-negara barat memutuskan tak hadir sebagai protes atas penyerbuan Uni Soviet terhadap Afghanistan.
4 tahun kemudian, Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot untuk dengan tak hadir pada Olimpiade 1984 di Los Angeles. Aksi Uni Soviet diikuti oleh negara-negara satelit yang di Eropa Timur. Akibatnya, Olimpiade 1984 berjalan hambar. Maklumlah negara-negara sosialis di masa itu merupakan gudang atlet kelas dunia. Dari semua kejadian dibeberkan di atas, Olimpiade Beijing 2008 yang akan dimulai dalam sepekan ini merupakan puncak dari keterkaitan antara olahraga dan politik. Sejak jauh hari sebelum dimulai, ia telah dikotori faktor politik. Protes warga Tibet ternyata tidak terbatas Tibet, tapi menyebarkan ke seluruh pemukiman mereka di seluruh Cina dan di negara-negara lain. Olahragawan dan politik olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya. Dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Seseorang tentunya menjadi atlet atau olahragawan tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet harus melewati perjuangan yang berat, yaitu dengan berlatih rutin. Tetapi bagi kebanyakan atlet, mereka menekuni olahraga yang mereka tekuni tentunya didasari dulu dengan rasa senang dengan olahraga yang mereka tekuni. Jadi mereka melewati hari-hari latihannya dengan rasa senang. Selain membuahkan prestasi, tentunya mereka juga bisa mendapatkan kebugaran tubuh yang lebih bagus dibanding orang-orang non-atlet. Dari popularitas para atlet atau mantan atlet, itu banyak bukti yang terjun langsung dalam dunia politik, dan bahkan banyak dari antara mereka sukses dalam pemilihan kursi politik dan akhirnya beralih profesi menjadi seorang politikus. Dan berikut ini contoh beberapa mantan atlet yang sukses terjun dalam dunia politik. Yang pertama adalah George Weah, mantan pemain sepak bola Liberia. Yang kedua, Manny Pacquiao, petinju Filipina dengan segudang prestasi dan hingga kini masih aktif bertinju. Yang ketiga, Arnold Schwarzenegger. Ia memang dikenal sebagai bintang film, tapi jauh sebelum itu adalah seorang atlet binaraga. Yang keempat, Andriy Shevchenko, pensiun dari sepak bola usai Euro 2012. Sekarang ia ikut serta dalam dunia politik. Dan yang terakhir, Kevin Johnson, bekas pemain basket NBA, sukses terjun ke dunia politik. Dia menjadi wali kota Sacramento pada 2008. Dialah wali kota Afrika Amerika pertama untuk Sacramento. Dari banyaknya mantan atlet yang terjun dunia politik, bisa disimpulkan bahwa popularitas saat menjadi atlet bisa menjadi sarana dalam prestasi meraih kursi politik. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi, dan ini akan mendapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang sangat optimal. Untuk dapat menggerakkan pembinaan olahraga harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif. Pembinaan atlet usai pelajar seringkali tidak terjadi kesinambungan dengan pembinaan cabang olahraga prioritas. Hal ini biasa dilihat dari berbagai cabang olahraga yang merupakan andalan untuk meraih medali emas tidak dibina secara berjenjang. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan program pembibitan atlet dari usia dini dengan cabang olahraga yang menjadi prioritas. Dunia olahraga saat ini dan bahkan yang akan datang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, olahraga tidak hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh, akan tetapi telah merasuk dalam semua sektor kehidupan. Lebih jauh lagi, prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat manusia baik secara individu, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara. Prestasi olahraga suatu negara menjadi tolak ukur kemajuan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, persaingan mencapai prestasi olahraga antar negara terus berjalan dengan berbagai pengembangan teknik dan teknologi di bidang olahraga. Tidak bisa dipungkiri, olahraga menjadi salah satu komoditi atau aset berharga suatu negara. Persoalan utama dalam sistem pembinaan olahraga disebabkan karena kurang seriusnya pembinaan olahraga itu sendiri. Pola pembangunan olahraga masih bersifat tradisional, tidak lebih dari rutinitas sebagai bagian ritual yang berorientasi pada pencapaian prestasi secara instan berdasarkan pengalaman masa lalu yang miskin inovasi. Berpijak dari fakta tersebut, upaya untuk pengembalian kejayaan olahraga dengan penekanan utama pada pergeseran paradigma pembinaan olahraga yang tidak sekadar berorientasi pada pencapaian medali. Komitmen untuk melaksanakan menyepakati arah strategis pembangunan pembinaan olahraga itu diperkuat oleh komunikasi dan koordinasi, selain mesti terjamin sisi keberlanjutannya. Berdasarkan paparan singkat, sangat jelas bahwa subsistem pendidikan jasmani atau olahraga pelajar atau mahasiswa tidak boleh terbengkalai pembinaannya dan termasuk ke dalam kebijakan umum. Dampak politik dalam olahraga. Yang pertama, dampak positif. Olahraga menjadi alat pemersatu antar negara karena membawa nama baik negara. Pelaku politik berperan sebagai sponsorship yang memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan atau sepatu dan lain-lain. Yang kedua, memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari bagi para atlet. Yang ketiga, membuat produk yang tidak dapat berkaitan langsung dengan asuransi dan lain-lain. Menjadi olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan olahraga yang menghibur. Contoh, mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. Para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga. Seperti contohnya, hubungan yang baik antara negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Dengan pemerintah melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkat. Dampak negatif ada 5. Yang pertama, tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Yang kedua, rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga. Yang ketiga, kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Yang keempat, rasa nasionalis atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Yang kelima, hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. Dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh untuk dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Dan dapat disimpulkan, olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi serta pengembangan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Akan tetapi, faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga itu sendiri. Terlebih, pertalian antar olahraga dan politik atau ideologi sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekadar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimakna itu, bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya berbaur oleh politik. Faktor ini sangat mempengaruhi bukan saja yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara mengorganisasikan kegiatan tersebut. Dan dalam hal ini ditunjukkan bagaimana negara-negara menunjukkan bahwa pasang surut prestasi olahraga dipengaruhi oleh faktor politik. Jadi, dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran
dalam bidang olahraga. Untuk itulah perlu permainan yang lebih terarah pada penekanan bagaimana memasyarakatkan olahraga agar masyarakat dapat menjadi manusia olahraga yang dapat mempunyai sifat disiplin, hidup teratur, hidup sehat, serta selalu bersikap sportif terhadap semua orang tanpa memandang seseorang dari segi manapun. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.